gentlemen, welcome back to this channel. Nah, dalam video kali ini saya pengen jawab beberapa pertanyaan yang udah cukup banyak masuk ke DM Instagram saya maupun di komen video-video YouTube. Yes, gentlemen, video kali ini adalah video Q&A tapi khusus untuk jam tangan. Nah, sebenarnya ada 3 pertanyaan yang mirip-mirip bahkan yang sama yang cukup sering ditanyakan ke saya. Karena itu dalam video Q&A kali ini saya akan jawab ketiga pertanyaan ini. Oh ya, saya juga ada rencana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang cukup banyak nih. Saya pengen live Instagram, jadi kamu bisa live bertanya langsung ke saya. Dan kalau kamu juga setuju dengan ide saya ini, kamu bisa share di komen, jadi saya tahu berapa banyak viewers yang setuju. Dan pastinya jangan lupa juga follow Instagram saya di @kevinsinarli. Oke, gentlemen, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita jawab 3 pertanyaan tentang jam tangan yang paling sering ditanyakan ke saya. Oh ya, kalau kamu dari tadi lihat saya megang minuman ini adalah Olate. Jadi dia ini adalah minuman susu yang ada rasa buahnya juga. Menurut saya minuman ini enak sih, jadi susu tapi ada rasa-rasa buahnya gitu. Dan saya rasa juga nggak sulit kamu temukan di minimarket. Nah, yang saya minum ini adalah rasa pir, tapi selain rasa pir dia juga ada rasa apel dan juga rasa peach. Jadi kalau kamu pengen nyobain langsung aja ke minimarket, saya yakin sih kamu bisa dengan mudah dapetin Olate ini. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaan yang pertama tentang jam tangan yang paling sering kamu tanyakan ke saya adalah mengenai review jam tangan yang spesifik. Misalnya, Bang, review dong Alba seri ini, atau Bang, review dong Alexander Christie yang tipe ini. Atau juga meminta saya membandingkan produk yang spesifik banget. Jadi misalnya, oh bandingin dong Bang Alba tipe ini dan juga Alexander Christie tipe ini, atau bandingin dong Bang Seiko tipe ini dengan Fossil tipe ini. Oke, gentlemen, perlu kamu ketahui bahwa semua jam tangan yang udah saya review di channel ini adalah jam tangan punya saya yang pertama, dan juga adalah brand-brand lokal maupun luar negeri yang hubungi saya untuk kerjasama mereview produk mereka di channel ini untuk kenalin ke kamu semua. Jadi kalau saya nggak punya jam tangan yang kamu minta saya untuk review, atau brand itu belum kontak saya untuk kerjasama untuk review di channel ini, saya tentu aja belum bisa review untuk kamu semua. Ya, saya mengerti mungkin pertanyaan ini timbul karena kamu lagi pengen beli satu jam tangan yang spesifik ini, lalu kamu tanyakan ke saya karena saya belum pernah review jam tangan yang pengen kamu beli itu. Tapi kamu pengen tahu nih jam tangan ini bagus apa enggak. Nah, hal itu akan saya jawab di pertanyaan yang kedua atau yang ketiga. Nah, poin saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini adalah bahwa saya juga terbatas untuk review beberapa jam tangan di channel ini. Karena itu tadi, kalau saya nggak punya jam tangannya atau brand tersebut belum kontak saya untuk kerjasama untuk review brand mereka, maka saya juga nggak bisa untuk review jam tangan yang kamu mau. Nah, mungkin yang bertanya pertanyaan ini juga bisa berkata seperti ini, ya tinggal beli dong Bang. Ya betul, mungkin bisa aja saya langsung beli jam tangan yang kamu pengen saya review ini, tapi yang minta review spesifik seperti itu tidak hanya satu orang. Dan nggak mungkin dong saya beli setiap jam tangan yang orang-orang minta untuk saya review. Dan juga ada beberapa nih yang tanya ke saya, tapi pertanyaannya itu cukup menuntut. Jadi misalnya pertanyaannya itu, Bang, review dong Alexander Christie tipe ini, mohon cepat dijawab, saya butuh cepat Bang. Oke ya, jadi saya nggak bisa nih review semua permintaan kamu karena keterbatasan jam-jam yang saya miliki dan keterbatasan cara saya memperoleh jam tangan itu. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua yang paling sering ditanyain ke saya adalah, Bang, gimana sih cara bedain jam tangan yang asli dan jam tangan yang palsu? Nah, pertanyaan ini juga cukup banyak dan dari berbagai merek itu ditanyakan ke saya. Bang, Seiko yang asli sama Seiko yang palsu gimana bedainnya? Bang, Casio yang asli sama Casio yang palsu gimana bedainnya? Bang, Fossil yang asli dan Fossil yang palsu gimana bedainnya? Bang, DW yang asli sama yang palsu gimana bedainnya? Oke, saya akan coba sebisa saya, sebaik mungkin saya menjawab pertanyaan ini. Jadi untuk membedakan jam tangan yang asli dan jam tangan yang palsu itu banyak banget variabel-variabel atau hal-hal yang bisa dilihat. Tapi saya akan coba sesederhana mungkin menjawab pertanyaan ini supaya kamu semua itu bisa dengan sederhana membandingkan atau membedakan jam tangan yang asli dan jam tangan yang palsu. Yang pertama adalah, kalau kamu pengen beli jam tangan yang asli, ya pastikan kamu beli di counter resminya. Kalau jam tangan itu dijual di counter resmi, itu kemungkinan besar atau hampir pasti jam tangan itu adalah jam tangan yang ori. Jadi kalau kamu pengen beli Seiko, ya pastikan kamu beli di Seiko-nya, atau kamu pengen beli DW, ya pastikan kamu beli di DW-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah garansi. Biasanya jam tangan palsu itu tidak memberikan garansi seperti yang diberikan oleh toko yang resmi. Jadi biasanya toko yang resmi itu bisa
bisa memberikan garansi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Itu tergantung masing-masing brand jam tangan. Nah, sebenarnya dua hal ini aja kamu bisa pakai sebagai indikator jam tangan ini asli atau enggak. Sebenarnya banyak indikator lain yang bisa kamu lihat di fisik jam tangan itu. Ya misalnya face-nya, dialnya, markernya, itu pasti ada perbedaan antara yang ori dan yang palsu. Tapi menurut saya tidak semua orang bisa membedakan hal-hal yang detail seperti ini. Jadi kalau kamu pengen beli jam tangan tapi takut kebeli yang palsu, ya tinggal kamu beli aja di toko yang resminya dan pastikan ada garansinya. Moga-moga menjawab ya. Nah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ini banyak banget masuk ke saya di DM Instagram maupun di YouTube. Bang, saranin dong jam tangan yang murah dan berkualitas di bawah 1 juta, di bawah 1,5 juta, atau di bawah 2 juta. Oke, gentlemen, banyak banget jam tangan yang murah dan berkualitas yang harganya mungkin di bawah 1 juta, di bawah 1,5 juta, di bawah 2 juta. Intinya jam tangan ini masih affordable. Bukan hanya dari brand-brand yang udah kamu kenal, banyak juga dari brand-brand yang mungkin belum kamu kenal. Jawaban dari pertanyaan ini adalah kamu harus banyak-banyak research. Karena menurut saya adalah hal yang penting, bahkan kunci ketika kamu pengen hunting jam tangan, kamu lagi cari jam tangan, atau kamu hanya sekedar hobi jam tangan, itu adalah research. Nah, research yang saya maksud di sini adalah kamu mungkin bisa mulai browsing-browsing sendiri, nonton video-video tentang jam tangan, atau masuk di forum-forum atau join di forum-forum yang membahas tentang jam tangan. Karena dengan begitu ini bisa memperluas pengetahuan kamu tentang jam tangan dan juga pengetahuan kamu tentang brand-brand yang selama ini belum kamu ketahui, padahal brand-brand itu murah dan berkualitas. Misalnya ketika saya suka jam tangan yang stylenya tuh diver atau submariner, tapi saya nggak mampu beli Rolex Submariner, saya langsung aja research di Google, saya ketik Submariner Homage, dan yang keluar di situ adalah homage dari Rolex Submariner. Mulai dari yang murah banget sampai yang harganya lumayan, dan juga mulai dari kualitasnya yang jelek banget sampai yang kualitasnya lumayan. Dan itu juga bukan hanya 1-2 brand, tapi banyak banget brand yang bikin homage dari Submariner. Nah, pertanyaannya sekarang, saya bisa start research itu dari mana? Ya, kamu bisa mulai dengan yang paling mudah aja, Google. Kamu bisa search, misalnya kamu lagi cari homage dari Patek Philippe Nautilus atau Rolex Submariner, kamu tinggal ketik aja di Google Rolex Submariner Homage atau Patek Philippe Nautilus Homage. Selain Google, kamu juga bisa pantengin forum-forum jam tangan. Yang sering saya pantengin forum jam tangannya itu watchuseek.com. Saya akan taruh linknya di deskripsi, kamu tinggal klik aja di situ, kamu bisa dapat referensi yang banyak banget tentang jam tangan yang murah dan berkualitas. Juga kamu bisa research di YouTube dengan nonton channel-channel yang membahas tentang jam tangan, mau channel luar negeri maupun channel dalam negeri. Ya, salah satunya yang paling sering saya pantengin adalah Urban Gentry. Jadi kalau kamu tanya ke saya, Bang, kasih masukan dong atau kasih saran dong apa jam tangan yang murah, yang berkualitas, yang di bawah harga 1 juta, 1,5 juta, jawaban saya adalah kamu research aja dulu. Dan dengan research juga ini mempermudah kamu kalau kamu pengen bandingin satu jam tangan dengan jam tangan yang lain. Karena referensi kamu bisa lebih banyak. Oke, gentlemen, itu tadi saya sudah mencoba menjawab 3 pertanyaan tentang jam tangan yang paling sering ditanyakan ke saya. Nah, saya nggak tahu nih video ini bakalan singkat atau bakal jadi video yang panjang. Kalaupun jadinya video ini video yang singkat, moga-moga bisa jelas menjawab pertanyaan kamu semua. Kalaupun video ini panjang, moga-moga juga nggak ngebosenin dan juga bisa jelas menjawab pertanyaan dari kamu semua. Oke, gentlemen, kalau kamu punya masukan lain atau kamu punya jawaban lain dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video kali ini, kamu bisa share di komen. Atau kamu punya masukan untuk channel ini ataupun video ini, jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Gentlemen, jangan lupa juga untuk share di komen apakah kamu setuju saya live Instagram untuk menjawab Q&A dari kamu semua. Support terus channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Gentlemen, see you on the next videos.